Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menutup pelatihan Disaster Leadership Academy atau DILA di Joban Rais Kota Batu. Dalam pelatihan yang digelar selama 2 hari ini, secara khusus para pejabat pimpinan tinggi Pratama diajak untuk siap dalam menghadapi kejadian bencana. Gubernur Kofifa menyampaikan, pelatihan DILA ini menjadi salah satu upaya untuk membangun awareness di seluruh OPD bahwa untuk menanggulangi bencana dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang kuat antar OPD. Terlebih Jawa Timur berada di Ring of Fire yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin puting beliung, banjir, gempa, tanah longsor, dan sebagainya. Berdasarkan data dari BPBD Jawa Timur, jumlah kejadian bencana pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Pada tahun 2022, tercatat total 244 kejadian bencana terjadi di Jawa Timur yang didominasi bencana banjir dan angin kencang. Sedangkan pada tahun 2023, turun menjadi 117 kejadian bencana yang masih didominasi bencana angin kencang dan angin puting beliung. Upaya menyiapkan tim yang komprehensif inilah yang membuat DILA digelar. Pada pelatihan DILA ini, peserta tidak hanya diberikan materi-materi, namun hingga praktik di lapangan seperti dukungan psikososial untuk korban bencana, membangun tenda, menggunakan alat pemadam api ringan APAR, basic life support, hingga permakanan pada saat kebencanaan. Selain itu, Gubernur Kofifa menyampaikan penguatan sinergitas dan kolaborasi juga dilakukan hingga ke jajaran samping seperti Kodam 5 Brawijaya dan Polda Jawa Timur untuk melakukan mitigasi bencana, terutama di musim penghujan seperti saat ini. Kawan-kawan Indonesia dan Jawa Timur itu ada pada Ring of Fire. Kita nggak bisa menghindarkan kemungkinan terjadi fenomena-fenomena alam. Dan tahun 2023 kemarin terbanyak 47 kasus itu adalah bencana alam puting beliung. Nah, kalau saya tanya kepada Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG, paling lama 3 jam baru bisa diantisipasi terjadinya puting beliung. Artinya kejadiannya tidak mudah diprediksi. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan bersama, bagaimana kita melakukan mitigasi bersama, dan bagaimana kita bersiap dengan seluruh tim secara komprehensif. Tidak mungkin BPBD sendirian, tidak mungkin Tagana sendirian. Kita membutuhkan gandengan tangan dengan semua institusi. Maka awareness dengan seluruh OPD seperti ini menjadi bagian penting, didahului dengan berbagai materi. Kemarin sudah disiapkan, tadi bahkan ada praktek untuk bikin tenda dan seterusnya. Ini menjadi pembelajaran bersama supaya terbangun awareness di antara kepala OPD, direktur-direktur rumah sakit, kemudian para asisten semuanya. Itu kawan-kawan sekalian, terima kasih. Ini kan memasuki musim hujan juga, Bu. Ya Bu, apa yang perlu diwaspadai mungkin Bu? Sama kesiapan untuk kelancaran pemilu juga, Bu. Ya, kalau untuk kesiapsiagaan kita terhadap kemungkinan intensitas hujan yang tinggi, kita melakukan apel beberapa kali, sinergi dengan Kodam 5 Brawijaya dan Polda juga sudah kita lakukan. Kemudian melakukan mitigasi ya, tentu kawan-kawan jejaring-jejaring di lini paling bawah dan koneksitas dengan rumah sakit itu menjadi sangat penting. Makanya ini kegiatan DILA ini, Disaster Leadership Academy, juga menjadi bagian yang sangat penting supaya awareness terbangun bersama. Kemudian kalau untuk pemilu kita tentu berharap aman, damai, kondusif. Aman, damai, kondusif ini kita sudah melakukan berbagai pertemuan, bahkan camat dan ramil, Kapolsek sudah pernah kita undang. Kemudian tentu dari Kodam, dari Kapolda, KPU, Panwas, berkali-kali kita sudah melakukan penandatanganan
komitmen untuk menyelenggarakan dan menjaga agar suasana aman, damai, dan kondusif. Tokoh-tokoh masyarakat juga demikian, tokoh pemuda, kemudian perguruan tinggi, tokoh agama juga sudah bersama-sama kita bangun komitmen penandatanganan di berbagai lini. Berkali-kali sudah komitmen dengan penandatanganan. Itu ya. Usai mengikuti pelatihan, sebanyak 77 peserta Dila dikukuhkan menjadi sahabat Tagana. Proses pengukuhan ditandai dengan penyematan pin lencana oleh Gubernur Khofifah kepada peserta secara simbolis. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan.